Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, di siang hari yang berbahagia ini, kita sangat beruntung sekali karena kedatangan seorang dokter ya, yang akan membagikan pengetahuan kesehatannya kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Ya, dan saat ini kita beruntung sekali karena Dr. Maximilian Aritonang ya saat ini sudah berada di depan layar. Apa kabar dokter? Sehat? Baik, baik sehat. Ibu apa kabar? Sehat. Baik dokter. Ah, ah. Ya, dokter saat ini lagi berada di mana? Saya saat ini posisinya ada di Majalengka, Jawa Barat, sedang program internship 1 tahun. Jadi setelah kemarin menyelesaikan profesi dokter ya dan juga disumpah dokter, Hmm. saat ini sedang menyelesaikan tugas 1 tahun dari pemerintah di daerah Majalengka. Oh, Majalengka itu tepatnya kalau dari Jakarta itu berapa kilometer, dokter? Kalau kilometernya mungkin sekitar kalau kita naik tol ya mungkin sekitar Hmm. 170 lah gitu. Kalau Oh, dihitung waktunya baru misalnya sekarang sih 2,5 jam ya, dulu 5 jam jalur darat karena belum ada tol. Kalau sekarang udah oh. lebih dekat lah hitungannya. Gitu. Berarti posisinya eh, lebih dekat ke Bandung daripada Jakarta ya, Dok ya? Karena yang ke Majalengka juga orang-orang tertentu aja ya. Kalau Bandung kan destinasi wisata, jadi kadang-kadang bisa Iya. ramai sekali. Kalau Majalengka selalu terbuka untuk siapapun juga yang mau datang ya. Gitu. Oke, terima kasih ya Dok yang sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih Dokter. Sama-sama, Ibu. Iya, oke. Di layar satu lagi sudah ada Sis Jenny. Ya, selamat siang Halo, Sis Jenny. halo, selamat siang teman-teman Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, Sis Leni, Namo Buddhaya. Nama budaya. Eh, eh, sehat ya Sis ya. Sehat, sehat. Terima Ya, kasih. oke. Sis Jenny adalah komite dari Buddhist Fellowship Indonesia dan pada hari ini Sis Jenny juga berkesempatan untuk memoderasi sesi sharing dengan Dr. Max untuk topik faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya, oke. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, untuk menghemat waktu, ya, uh, kita undang dan kita sambut Dr. Max yang nanti akan membagikan pengetahuannya kepada kita semua mengenai faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan sebelumnya, supaya lebih mengenal dekat Dr. Max, Sis Jenny akan membacakan profil singkat dari Dr. Max. Ya, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih, Sis Leni. Teman-teman Buddhist Fellowship Indonesia semua, mungkin sebelum kita mulai sesi kita dengan Dr. Max, kita bacakan sedikit dan kita sharing sedikit untuk profil dari Dr. Max sendiri ya. Kan katanya kalau tidak kenal maka tak sayang ya. Jadi supaya lebih mengenal lebih banyak lagi. Jadi Dr. Max sendiri riwayat pendidikannya adalah di tahun 2017 sampai 2021. Beliau mengenyam sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Atmajaya. Dari tahun 2021 sampai 2023, beliau melakukan profesi dokter di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Atmajaya. Dan di tahun 2024, beliau melakukan internship di Digestive Surgery Department di FKUI RSCM. Sekarang di 2024 sampai 2025, beliau sedang melakukan internship di RSUD Cideres dan Puskesmas Jatiwangi, Majalengka, seperti yang telah di-sharing oleh Dr. Max sendiri. Maka tanpa menghabiskan waktu lebih banyak, kami persilahkan waktu dan tempatnya ya Dr. Max untuk melakukan sharing untuk faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya izin memulai ya untuk sesi pada hari ini. Selamat siang kembali kepada
Ibu Leni, Ibu Jenny, dan juga Bapak Ibu semua yang menonton acara ini. Jadi untuk topik kita pada hari ini adalah faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Saya mulai dulu dengan sebuah cerita ya. Sebagai seorang anak, dulu itu saya sama sekali tidak suka yang namanya sayur dan juga makanan-makanan sehat lainnya. Saya tuh malah sukanya tuh mie instan. Itu dari TK. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang tua saya pergi, mungkin ada waktu itu misalnya asisten rumah tangga, saya minta tolong untuk ini masih TK nih, tolong bikinin Indomie segala macam dan juga kemudian saya makan. Yang namanya asisten rumah tangga ya, ya udah yang penting mungkin anak yang ada ngebantu mengasuhnya juga biar dianya tenang ya, dikasih makan gampang, nonton gampang ya udahlah dikasih aja gitu. Jadi saya nggak suka makan sayur, saya suka makannya mie instan dan juga es krim. Cita-cita saya dulu waktu kecil adalah jadi tukang es krim supaya saya bisa makan es krim seberapapun yang saya mau, gitu. Ya kan? Tapi terus kemudian orang tua saya waktu kecil itu terus menekankan bahwa harus ada sayur, harus makan sayur. Setiap kali misalnya makan di meja makan, dituangkan sayur ke piring saya juga, kemudian juga dikurangi porsi-porsi untuk misalnya makan mie instan gitu, mungkin hanya akhir minggu atau bahkan sebulan sekali gitu. Terus kemudian juga untuk yang es krim, oke, misalnya sebagai perayaan, habis cabut gigi dan sebagainya, oke, dikasih es krim nggak apa-apa, tapi jangan nggak sering-sering ya, misalnya perayaan aja gitu. Jadi kemudian kalau misalnya kita jawab faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, tumbuh kembang saya misalnya waktu kecil itu adalah orang tua. Orang tua sendiri sebagai pihak yang kemudian tahu yang mana yang baik buat anaknya, lalu kemudian dia kasih ke anaknya yang baiknya itu. Jadi nanti sepanjang diskusi ini, ya saya akan bilang diskusi ya, karena sebenarnya saya sendiri pun memang belum jadi orang tua ya, jadi saya sharing bagaimana saya dulu sebagai anak dan juga bagaimana saya dalam beberapa kesempatan juga berhadapan dengan pasien-pasien yang ada masalah dengan tumbuh kembang anaknya. Jadi nanti kita akan sharing juga bagaimananya. Saya coba kumpulkan kurang lebih jurnal dalam 10 tahun ini, saya ada baca 5 sampai 6 untuk kemudian menyimpulkan jadi sebenarnya apa sih poin-poin yang kira-kiranya relevan. Kadang-kadang mungkin faktor utamanya generasi saya berbeda, mungkin generasinya teman-teman juga berbeda, dari Bu Jenny, Bu Len itu beda-beda semua ajaran-ajarannya. Tapi kita coba rangkum dalam satu kesempatan ini. Oke, yang pertama untuk latar belakangnya. Anak sendiri itu merupakan generasi penerus. Pembangunan kesehatan anak dimulai sejak masa kandungan. Jadi kalau kita memang tadi unit utama adalah keluarga yang paling kecilnya, tapi sebenarnya sebagai sebuah kesatuan, negara juga mengurusi anak sebagai tanggung jawabnya. Makanya banyak bagaimana kemudian didirikan posyandu, puskesmas, dan sebagainya, karena sebagai nanti kalau anak ini tumbuh dengan baik, masa depan bangsa, baik keluarga dari kecil sampai kemudian RT, RW, kota, kecamatan misalnya, dan juga sampai provinsi dan negara itu akan tambah baik. Jadi berbagai upaya kesehatan juga dari pembangunan manusia oleh negara itu juga dilaksanakan dari sedini mungkin, bahkan dari masa kandungan. Bahkan dari ibunya juga, bahkan sebelum hamil atau sebelum menikah itu juga sudah diberikan segala upaya-upaya terbaiknya. Anak sendiri perlu dipersiapkan sesuai dengan kemampuannya, ini penting, sesuai dengan kemampuannya secara optimal, menyiapkan sumber daya yang berkualitas. Nah, sebenarnya bagaimana sih kemudian angka-angka kekhawatiran ya, bisa dibilang kekhawatiran untuk anak usia dini. Menurut UNICEF, itu badan yang menaungi sebenarnya seluruh dunia ya, tapi secara khusus di Indonesia itu ada 16% anak yang mengalami disabilitas perkembangan. Disabilitas perkembangan adalah disabilitas intelektual, misalnya ada gangguan perkembangan otak, gangguan pendengaran, dan juga gangguan motorik. Kalau misalnya dia satu bagian aja perkembangannya tertunda, yang lain-lainnya pasti tertunda. Nah, disebutkan lagi bahwa 5-10% anak itu mengalami keterlambatan perkembangan. Meskipun datanya juga ada yang kurang jelas juga, tapi juga disebutkan bahwa 1-3% anak di bawah 5 tahun itu mengalami stunting.
nanti akan kita bahas lagi di belakang. Kurang lebihnya adalah kalau potensi tinggi anak tidak mencapai yang seharusnya. Nah, jadi kemudian usia 5 tahun itu bagi anak itu adalah periode penting untuk perkembangan anak selanjutnya. Karena penting, makanya seharusnya deteksi untuk dini dan juga screening itu penting untuk intervensi awal. Makanya seringkali kan dari RT atau dari puskesmas itu setiap bulan bahkan diadakan pengukuran tinggi badan, berat badan untuk kemudian tahu kalau ada masalah langsung diselesaikan dari awal. Jadi penanganan cepat itu mencegah gangguan perkembangan untuk jangka panjang. Jadi nanti misalnya baru ketahuan misalnya ketika dia sekolah gangguan mungkin sulit untuk mengikuti pelajaran sama teman-temannya juga jadi tidak ada interaksi yang baik dan juga sebagainya. Nah, lanjut. Dari periode dari konsepsi itu jadi dari paling awal, dari awal mulanya adanya janin dan kehamilan, sampai usia 8 tahun itu perkembangan yang paling penting, masa yang paling penting. Nah, disebutkan lagi bahwa ada pengaruh-pengaruh lingkungan. Faktor pengasuhan dari lingkungan, ada dari orang tua, dari pengasuh, keluarga, dan juga komunitas. Nah, konsep yang penting juga di sini adalah nature versus nurture, atau dari biologiknya, dari lingkungannya. Bahwa memang sebenarnya anak itu dibentuk itu ada dari dalamnya juga, jadi dari bagaimana dia secara biologis dengan genetiknya dan sebagainya, dan juga dari lingkungannya, dari orang tua, dari pengasuhnya, keluarga, komunitas. Yang satu dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Ini adalah penentu utama untuk perkembangan anak. Nah, tadi kayaknya belum terganti. Nah, ini dia tadi. Nature versus nurture. Jadi kondisi dan pengalaman awal kehidupan ini merupakan dasar utama yang mempunyai dampak besar pada perkembangan anak di usia dini. Nah, kemudian harus kita tanya lagi, jadi yang namanya sosial itu tadi apa aja sih yang bisa disebutkan? Ada lingkungan anak, seperti rumah, ada interaksi dengan keluarga juga, kondisi sekolah, dan juga keamanan lingkungan. Kalau kita rinci lagi misalnya ya, ada interaksi personal dengan orang tua, teman sebaya, dan juga pengasuh. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan. Apakah di rumah, kalau misalnya ada daycare yang seperti apa sih yang misalnya baik untuk anak, stimulasi kognitif atau pemikiran apa yang misalnya baik di daycare itu. Atau juga di sekolah-sekolah yang baik seperti apa. Akses keamanan, dan juga situasi sosial politik masyarakat. Jadi selain tadi dari biologi, ternyata dari luar juga banyak yang mempengaruhi dari anak untuk dia bisa berkembang. Nah, sebelum jauh-jauh tadi untuk latar belakangnya, kenapa kemudian hal ini penting, kita harus balik lagi ke definisinya. Tumbuh itu apa sih sebenarnya? Kembang itu apa sebenarnya? Kalau mau kita secara definisi, tumbuh itu adalah peningkatan ukuran yang tidak dapat dibalik. Kalau anak saya besok, ini misalnya dari tinggi ya, kalau misalnya anak saya tingginya sekarang 1 meter, kalau besok misalnya 1,10 meter, secara seharusnya memang tidak bisa baik lagi, kecuali misalnya kondisi-kondisi khusus ya, pasti ada misalnya patah tulang atau apalah yang hal-hal yang misalnya memang sangat-sangat beda dari biasanya, itu pasti khusus lah. Tapi secara umum sebenarnya tidak dapat dibalik lagi. Kalau kita mau gampang ya misalnya pohon kalau udah tumbuh berapa ya dia nggak akan berarti kecil lagi. Gitu. Jadi ini adalah faktor yang kira-kira bisa gampang ditangkap dengan mata. Kalau kembang itu adalah pertumbuhan kapasitas psikomotorik. Nah, dua hal ini bergantung tadi pada ada genetiknya, ada nutrisi, ataupun lingkungan. Nah, evaluasi dari dua ini itu elemen penting untuk diperiksakan pada pemeriksaan fisik setiap kali diukur. Nanti adanya pengetahuan yang baik dan juga keterampilan untuk evaluasi pertumbuhan ini diperlukan untuk penegakan kira-kira apa sih yang bermasalah dari tumbuh kembang si anaknya. Kalau kita makin cepat menganalisanya, makin cepat juga si anak dapat teratasi masalahnya. Nah, ini tadi kan tumbuh kembang, terus tumbuh kembang anak. Jadi sebenarnya anak tuh usia berapa sih disebutnya? Kalau kita tarik rentangnya dari masih bayi atau bahkan dari janin ya, dari janin sampai dewasa, ternyata ada banyak ini klasifikasinya. Ada dari yang pas dari tahap fetal ya atau janin, itu harus mulai diperhatikan karena apapun yang terjadi ketika janin itu dia apalagi nanti ketika lahirnya itu pasti terbawa dan juga
dampaknya pasti buruk. Jadi perawatannya itu harus sangat penting di bagian ini. Karena mempengaruhi nanti semua garis-garis sampai di akhir dewasa nanti. Lalu setelah dari janin, begitu lahir yang pertama namanya adalah bayi ya, neonatus. Jadi begitu dari 0 hari sampai 1 tahun. Lalu juga ada balita, ada remaja, ada anak dulu, anak usia dini 3 sampai 8, anak usia tengah, terus juga ada remaja dan juga dewasa. Makanya kadang-kadang ya kalau misalnya ya remaja usia 12 tahun kan kita kita asumsikan berarti dia 6 SD ya. Nah, sebenarnya begitu masuk SMP harus dikategorikan sebagai remaja dengan tanggung jawab yang berbeda gitu. Kadang-kadang orang tua mungkin saking sayangnya ya itu sampai dia gede, oh ini anak saya dimomong dan sebagainya. Padahal nanti harusnya ada perkembangan perkembangan yang harusnya dialami oleh si anak itu dan itu juga harus disupport oleh orang tua. Nah, pertumbuhan. Bagaimana sih biasanya pertumbuhan itu bisa diukur? Yang paling kita sering ketemu tuh ada namanya teknik antropometri untuk metode menilai status gizi. Kalau misalnya Bapak Ibu sering ke posyandu atau ke puskesmas itu udah pasti tuh begitu sampai diukur tinggi atau diukur panjangnya. Ada yang misalnya tiduran ya kalau misalnya anak-anak usia di bawah biasanya di bawah usia 2 tahun ya atau misalnya ada yang berdiri. Nah, ini juga mesti dilepas tuh sepatu dan sebagainya supaya pengukurannya lebih akurat. Gitu. Biasanya kalau dia sambil berdiri itu agak-agak menurun 1 senti itu dibanding waktu tiduran. Tapi itu nggak ada masalah, udah disesuaikan juga. Terus juga ukur berat badan, ada juga yang pas kalau di bawah 1 tahun biasanya ditidurin, ya supaya lebih jelas. Kalau udah misalnya di atas lebih besar lagi, bisa diberdirikan gitu. Juga yang penting juga adalah untuk pengukuran lingkar kepala. Ini juga penting karena ada beberapa kondisi-kondisi di mana kok kayaknya nggak sesuai ya dengan standar-standarnya atau bahkan misalnya lebih besar. Itu tanda-tanda darurat yang harus kemudian kalau ketahuan harus itu udah pasti dibawa ke dokter spesialis anak, nanti dilihat lagi dianalisa apakah ada normal atau misalnya ada kelainan-kelainan. Nanti di luar dari sini tadi kombinasi misalnya berat dan tinggi badan kita bisa tahu kira-kira masa tubuhnya dia berapa sih si anak ini apakah normal atau tidak. Itu juga banyak ada pemeriksaan lain juga misalnya ada misalnya tadi berat terhadap panjang badan, ada juga pengukuran pinggul, lipatan kulit, dan sebagainya. Tapi intinya yang paling penting adalah di ini tinggi, berat, dan juga lingkar kepala. Itu biasanya untuk di bawah 2 tahun dan juga di atas 2 tahun juga masih penting juga. Kadang-kadang juga dinilai gigi juga ya. Misalnya kalau kita TK itu dari TK-nya itu bahkan ada undang dokter gigi untuk selalu penilaian setiap saat. Jadi pertumbuhan tuh hal-hal yang kira-kiranya gampang untuk diukur. Kira-kira kelihatan bisa lah. Nah, ini pertumbuhan kita bisa lihat ya, bahkan kalau misalnya orang-orang yang perawakan pendek atau kita bisa bilang stunting, itu pun kompleks lagi. Jadi ada yang misalnya, jadi tumbuhnya normal atau enggak nih? Secara variasi apakah masih bagus atau enggak, atau misalnya enggak normal, agak tangannya lebih besar sedikit, atau misalnya ada misalnya berat badannya enggak meningkat-meningkat, itu nanti diklasifikasikan lagi. Nah, kadang-kadang juga dalam pengukuran tinggi yang penting untuk stunting ini, bahwa enggak semua orang tuh tingginya bisa sama. Dalam diskusi kadang-kadang disebutkan jadi kalau misalnya dua orang anak yang sama diberikan perlakuan yang sama apakah hasilnya akan sama. Permasalahannya adalah tidak hampir semua anak bahkan kita bilang semua anak tuh nggak ada yang sama. Kita bisa lihat potensi tinggi anak itu bahkan dipengaruhi dari si ayahnya dan juga ibunya. Dan kira-kira kalau diukur ini kita bisa tahu potensi maksimalnya berapa dan juga potensi minimalnya berapa. Di luar dari itu harus kemudian dipertimbangkan lagi. Nah, ini dibilang pemilihan kurva sesuai umur. Yang dimaksud kurva tuh kira-kira ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sering ke puskesmas tuh misalnya ada buku ya, buku untuk ibu anak itu, ini yang paling sering ditunjukkan nih. Dititik-titikin biasanya, oh misalnya kalau anak misalnya usia 6 bulan, oh berarti titik yang bagusnya di bagian yang warna hijau. Kalau misalnya dia di atas atau di bawah, berarti selama dia masih rentang tertentu masih baik. Nah, yang kemudian jadi masalah adalah kalau dia disebut stunting atau di bawah garis merahnya tuh yang ada -2-nya. Itu berarti perkembangan dia tidak sesuai dengan yang seharusnya sesuai dengan grafik ini. Itu yang kemudian harus ada tindakan-tindakan lanjutnya. Nah, untuk perkembangan, tadi kan kita selesai dengan misalnya, oh tumbuhnya seperti apa, tinggi, berat badan, dan sebagainya. Sekarang kalau perkembangan.
Saya ambil kira-kiranya tuh dari yang sampai remaja aja ya. Kira-kira kalau anak sih ya mungkin masih SMP sedikit banyak kita masih bisa bilang dalam naungan orang tua lah ya. Nah, ini setiap tahap ini memiliki ada tantangannya, ada peluangnya sendiri masing-masing. Misalnya masa bayi, perkembangan itu dia terjadi dari arah kepala hingga ke kaki. Ya, dari sefalokaudal. Lalu juga untuk bayi misalnya, ini gampangnya ya. Oh, kalau 4 minggu dia mesti sudah ada perkembangan sosialnya. Ini bahkan lebih dulu dibanding perkembangan dari motoriknya, tangan dan kakinya. Jadi misalnya kalau 4 minggu tuh, kalau misalnya ada orang yang misalnya datang bercanda-bercanda, dia harus sudah bisa tuh senyum sosial tuh ya, kasih senyum-senyum. Itu yang bagian yang biasanya sih paling paling lucu dari anak bayi ya gitu. Paling lagi sering dikunjungi juga, wah senyumnya bagus dan sebagainya gitu. Dan di usia 4 minggu itu udah harus ada gitu. Dan juga waktu bayi ya, kalau misalnya kita naruh jari kita ke tangannya, itu udah pasti digenggam kayak gini nih. Wah lucu dan sebagainya. Itu adalah refleks primitif yang memang lucu kalau di anak-anak kurang dari 6 bulan ya. Cuman kalau udah di atas 6 bulan masih begitu, wah udah bukan lucu lagi, ini harus udah waspada. Gitu. Lalu juga kalau misalnya udah mulai kanak-kanak 1 sampai 3 tahun. Nah, penting juga untuk lokomosi dan bahasa. Ya, kemandirian juga harus diperhatikan. Sudah mulai bisa makan, ke toilet sendiri, berpakaian, gitu. Secara bahasa sendiri adalah indikator terbaik untuk fungsi kognitif atau pikiran. Gitu. Nah, pada saat ini juga, di masa-masa ini, penting juga untuk anak itu punya kemampuan bertanya. Kadang-kadang semuanya bertanya juga bikin orang tua juga jadi mungkin bingung ya jawabnya ya, kadang-kadang pertanyaan di luar nalar gitu. Tapi ya itu jadi tantangan sendiri bagi orang tua bagaimana dengan anak yang punya banyak rasa ingin tahu, harus distimulasi juga, diberikan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan usia. Nah, mulai nanti misalnya agak-agak besar lagi ya, misalnya pas masa remaja, udah mulai ada perubahan pubertas tuh, atau misalnya disebut ada juga teenage staging. Nah, ini udah mulai repot lagi orang tua, mungkin mulai sudah ada penerimaan tubuhnya seperti apa dari anaknya, kemandiriannya, terus juga pemisahan dari rumah, itu artinya, oh ya bagaimana si remaja ini dan lingkungan sekitar itu sudah mulai harus bersatu juga, atau misalnya sudah mulai ada interaksi-interaksi juga gitu. Sebagai nanti kemudian mempersiapkan dia untuk individu yang dewasa. Nah, kalau kita mau detailnya sekali ya, kita bisa lihat sih di bagian ini. Ini udah sangat jelas, detail sekali. Jadi 0 sampai 3 bulan harus apa, 9 sampai 12 bulan, bahkan sampai 4 sampai 5 tahun. Jadi dari yang paling gampang ya, misalnya ngangkat kepala, dan ada juga memiringkan tubuh dan sebagainya, sampai nanti usia 5 tahun udah mesti bisa nari, kalau gitu ya. Nari itu artinya kan semua kegiatan-kegiatan apa interaksi ataupun misalnya antara badan dan juga pikiran itu sudah baik. Itu. Ya ada kompleksnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya perkembangan psikososial. Nah, tadi ini, jadi setiap tahun hidup dalam manusia ya, bahkan atau misalnya dalam anak, ini saya ambil sampai remaja, itu setiap tahun itu macam-macam. Ada seorang peneliti namanya Erikson, itu dia ada 8 tahap. Ini saya ambil sampai yang 5 saja, sampai yang remaja. Misalnya, kalau misalnya hidup kurang dari 1 tahun, si bayi itu dia kerjaannya tuh mau percaya atau nggak percaya ya sama orang-orang di sekitarnya. Jadi sama orang tuanya sendiri, kalau si bayi itu harus bisa trust ke si orang tuanya. Jadi kalau dia dapat respon yang hangat, konsisten, itu dia akan lebih percaya. Kalau misalnya enggak, dia sendiri nggak percaya sama lingkungan sekitarnya seperti apa. Yang kedua juga kalau misalnya udah 1 sampai 3 tahun, anak ini dia udah akan merasa otonom nih. Jadi mungkin dia akan melakukan banyak hal, dicoba-coba. Ya mungkin gampangnya itu dia coba-coba banyak hal. Kalau misalnya dia didukung, artinya kayak oke, nah terusin dan sebagainya. Oh dia mungkin dia akan yakin. Tapi kalau misalnya nggak didukung, dia jadi ragu. Ini benar atau enggak ya? Itu tahap yang 1 sampai 3 tahun. Kalau yang 3 sampai 5 tahun, ini lebih eksperimen lagi. Udah mulai mungkin kadang-kadang pisau dapur diambil ya, atau misalnya kertas dibakar. Udah mulai yang dia sendiri mikir ini kira-kira jadinya akan apa gitu. Kalau saya sendiri dulu di tahap ini saya suka main korek tuh. Wah kalau orang tua saya lihat saya dengan api ya udah mulai takut lah dan sebagainya. Tapi ini memang tahapnya seperti itu. Kalau misalnya orang tua tidak memberikan dorongan terhadap inisiatifnya, misalnya nggak didukung, jadi anaknya malah bisa bersalah gitu. Karena usahanya, oh berarti ini nggak didukung. Jadi penting juga di sini.
Lanjut lagi misalnya ke bagian awal-awal sekolah ya, anak juga mulai belajar untuk kolaboratif di sekolahnya dengan teman-teman sekitarnya. Kalau lingkungannya nggak baik, anaknya bisa merasa inferior atau misalnya nggak mau bersaing. Lalu juga yang selanjutnya di remaja ya, yang paling penting adalah perkembangan identitas yang jadi fokus utama. Kalau dia identitasnya nggak ketemu, remaja akan mengalami kebingungan peran. Di sini juga ada banyak usaha-usaha atau misalnya peran orang tua untuk kemudian supaya anaknya tetap bisa menjadi dirinya sendiri ya. Di bagian ini juga penting di saat remaja. Nah, sedikit banyak tanda-tanda bahayanya. Ya tadi itu kalau kita merujuk di tabel yang ada tadi jelas ya 3 sampai 6 bulan seperti apa. Tanda-tanda bahayanya justru adalah misalnya kalau misalnya 3 bulan masih genggam tangan atau misalnya masih ada refleks primitifnya yang tadi itu atau misalnya ada menggulingkan tubuh sebelum 2 bulan, dominasi tangan dan sebagainya. Terutama bahasa ya. Kalau dia 2 tahun belum ada kalimat 2 kata, wah itu mesti harus diperiksakan, dilihat lagi seperti apa. Atau misalnya pas 2 bulan tuh nggak ada bubbling ya dari mulutnya, jadi nggak ada stimulasi dari bibirnya atas bawah, itu mesti dicurigai lagi. Lalu juga ukuran fisik seperti tadi ya, misalnya di dalam grafik tadi, oh dia tingginya di bawah persentil atau di atas, itu harus dicurigai apa sih yang salah dalam perkembangannya gitu. Nah, ini yang penting juga adalah 1.000 hari kehidupan. Jadi yang namanya dari konsepsi hingga usia 2 tahun itu namanya 1.000 hari pertama kehidupan. Dan ini sangat-sangat penting untuk perkembangan fisik, sosial, emosional, dan juga kognitif. Dalam 1.000 hari ini juga akan menentukan sebenarnya kalau jadi pola asuhan ke anak ini, kalau misalnya tidak baik atau ada gangguan dalam proses tumbuh kembangnya, bisa ada dampak untuk penyakit jangka panjang. Misalnya bisa jadi ada obesitas, atau misalnya penyakit gula ya, diabetes tipe 2, ada hipertensi, penyakit kardiovaskular, bahkan hingga kanker. Jadi 1.000 hari ini kemudian jadi penting dari awal ada janin sampai di usia 2 tahun harus segala perkembangannya itu harus diawasi dengan baik. Nah, kita mulai masuk tadi dengan faktor tumbuh kembang anak. Jadi saya ada ambil satu bagian dari sebuah jurnal ya. Jadi sebenarnya kalau kita jabarkan satu-satu, tumbuh kembang anak ini tuh adalah mungkin kita bisa gambar kerja keras ya atau kerja kompleks dari berbagai unsur. Ada dari sosial kultur, ada dari orang tua, dari pengetahuan orang tua, ada lagi nanti dari perilaku orang tua, dari lingkungan, dan juga dari nutrisi. 5 hal ini penting, nggak ada yang bisa dihindari satu sama lain. Tapi sebenarnya nanti saya akan jabarkan lagi, sentralnya adalah dari orang tuanya sebenarnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama misalnya dari ibu hamil. Jadi kalau kita bahas tentang tumbuh kembang anak, itu harus bahkan disertai dari ibunya dulu. Kalau mau kita tarik lagi, bahkan dari ibunya menikah, itu udah harus diperhatikan lagi. Di puskesmas saya tuh, dan juga di puskesmas seluruh Indonesia ya, ketika orang mau mau menikah itu pasti akan disuruh ada cek-cek lab dan sebagainya, namanya itu lab untuk calon pengantin, untuk tahu sebenarnya ibu ini misalnya paling gampang anemia nggak? Apakah dia sel darahnya cukup untuk bisa nanti misalnya ada anak, dia bisa mengandung dengan baik gitu. Bahkan dari dasarnya lagi seperti itu. Dan nutrisi ibu hamil itu bahkan tadi penting untuk mencegah berat badan lahir rendah dan juga stunting. Ini sangat penting sekali. Nah, kalau misalnya tadi secara indeks massa tubuhnya bagus, itu mendukung kehamilan. Sedangkan kalau misalnya rendah, itu bisa meningkatkan risiko berat badan lahir rendah itu sampai 5 kali lipat. Jadi sangat-sangat besar ya, gitu. Kalau misalnya tadi berat badan ibunya rendah, itu juga bisa dikaitkan juga dengan bahkan anaknya itu di dalam rahim itu pertumbuhannya terganggu, ya, restriction gitu. Bisa juga bahkan sampai yang paling parah adalah keguguran. Nah ini tadi ya, malnutrisi ibu itu adalah penyebab utama kalau misalnya anaknya itu di dalam rahimnya itu diukurnya itu bahkan kecil-kecil. Itu biasanya kelihatan kalau misalnya kita ukur dari USG ya, paling sering USG, atau juga misalnya dari panjang si perut ibunya. Jadi ini penting. Nah, kalau kita tarik lagi seperti tadi saya bilang ya, jadi bisa kita bilang sebenarnya tumbuh kembang anak itu adalah
sesuatu yang berputar-putar terus. Kalau misalnya ibu hamil, dia misalnya wanita usia suburnya itu dia kekurangan kekurangan nutrisi, nanti dia jadi akan jadi ibu hamil yang kekurangan nutrisi juga atau berat badannya rendah. Nantinya kalau misalnya dia punya anak, anaknya mungkin akan berat badan lainnya rendah. Kalau dia berat badan lahirnya rendah dengan segala kondisi-kondisi gizinya, nanti dia akan jadi balita yang juga nggak sehat atau gizinya kurang. Kalau dia balitanya gizinya kurang, nanti dia akan jadi remaja atau orang-orang usia sekolah yang gangguan pertumbuhan. Nanti remaja ini akan jadi ibu lagi. Jadi dia akan jadi ibu yang kekurangan nutrisi, kekurangan energi. Nanti dia akan melahirkan anak dan seterusnya, dia akan berputar terus-terusan. Makanya sebenarnya harus diintervensi dari berbagai aspek. Dari ibunya juga harus dibenerin, dari anaknya juga harus dibenerin. Karena kalau cuma satu sisi, memang mungkin akan bisa juga tercapai tujuan dari kesehatan gizinya, cuman pasti lama sekali. Lanjut lagi ke nutrisi anak. Nah, yang pertama menyusui. Jadi ASI eksklusif itu hingga 6 bulan penting untuk kesehatan, perkembangan otak, dan kecerdasan. Kadang-kadang tuh kalau dari orang tua itu yang bahayanya adalah dia misalnya belum selesai 6 bulan tapi udah ditambahin makanan-makanan lain ya. Ada suatu waktu saya dulu di Jawa Timur itu saya umur 6 sampai 10 tahun saya di Jawa Timur. Ada satu daerah di situ yang kebiasaannya adalah makan pisang bahkan sebelum 6 bulan gitu. Jadi sebelum anaknya 6 bulan udah habis buah tandan pisang dan sebagainya, itu sebagai kebudayaan mereka. Cuman sebenarnya itu bahkan akan menyebabkan banyak gangguan di pencernaan mereka. Karena seharusnya begitu 6 bulan tuh hasilnya udah cukup untuk kesehatan, perkembangan otak, kecerdasan, bahkan imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, justru setelahnya kalau udah 6 bulan itu udah nggak boleh kalau cuma ASI. Kenapa? Karena anaknya makin gede, artinya butuh tenaga lebih besar. Si ASI ini udah ibaratnya tidak cukup lagi kalau cuman bergantung dari itu. Nah, mulai ada tuh nanti jadi tambahan 6 bulan misalnya untuk zat besi, bisa misalnya dari misalnya hati ayam atau misalnya dan sebagainya dari daging ayam, itu juga diperlukan untuk tambahnya tenaga dan juga energi. Nah, tadi kalau misalnya bermasalah di usia segini dalam terkait sama hal asupannya, bisa jadi akan anemia. Anemia ini adalah masalah utama pada anak usia 6 sampai 23 bulan karena pengaruhnya banyak, mempengaruhi tumbuh kembang dan imunitas. Jadi anemia itu kan adalah kekurangan sel darah merah ya. Sel darah merah itu tugas utamanya adalah membawa oksigen dari pernapasan ke seluruh tubuh. Oksigen itu adalah bensinnya untuk pertumbuhan. Kalau dia bensinnya nggak ada, ya gimana mobilnya mau jalan? Gampangnya seperti itu. Jadi masalah ini adalah masalah yang paling utama, harus diatasi sesegera mungkin. Dan juga dideteksi ya, deteksi lebih secepat mungkin. Karena kalau nggak bisa jadi ada retardasi pertumbuhan, bahkan sampai stunting. Gitu. Nah, usia-usia ini juga itu biasanya misalnya usia 2 sampai 6 tahun, biasanya anak tuh udah mulai cenderung nafsu makannya menurun. Dia akan mau makan makanan yang cuman mau dia suka aja. Kalau saya dulu saya sukanya es krim sama sama mie instan. Semuanya itu aja terus. Padahal sebenarnya mie instan itu nggak bagus secara nutrisi. Memang ada karbohidratnya, tapi dia dari protein, dari lemak, dari sayur-sayuran itu nggak ada. Jadi sebenarnya orang tua harus dengan pengetahuan mereka yang memberikan anak sesuai dengan makanannya yang banyak bergizi dan banyak nutrisinya. Gitu. Selanjutnya tadi perilaku orang tua. Ya, yang paling saya soroti di sini adalah dua hal, yaitu merokok dan juga alkohol. Kalau merokok sendiri itu kan yang namanya, ya pertama kalau misalnya anaknya masih dijanin dan juga ibunya merokok, udah pasti itu jelek. Pun setelah anaknya lahir, kalau anaknya setiap hari namanya menghisap asap rokok dan sebagainya, itu udah pasti ada infeksi di paru-parunya. Dan saya sering sekali menemui di poli bagian anak ya, saya sering kali menemui orang tua yang tidak tahu kalau sebenarnya penyebab anaknya batuk-batuk dan sebagainya adalah rokok. Yang dia merokok lah sama anaknya di dalam rumah bareng-bareng gitu. Jadi anaknya setiap hari menghirup asap rokok. Terus dia tetap tanya gitu, kenapa anaknya batuk pilek? Dikira obatnya nggak manjur. Padahal sebenarnya bukan obat yang jadi masalah. Bahkan misalnya ya, asap rokok itu, bahkan misalnya orang tuanya merokok di luar rumah,
Dia udah selesai ngerokok, dia masuk ke dalam rumah, asap rokok yang di baju itu bisa tetap mengganggu pernapasan anak. Dan itu mempengaruhi tumbuh kembangnya. Jadinya anaknya infeksi terus, kalau dia infeksi terus, perkembangan jadi nggak bagus, dan selanjutnya. Jadi ini hal-hal yang sangat dasar yang bahkan saya sering temui setiap hari. Dan juga alkohol ya. Kalau alkohol itu sebenarnya lebih mempengaruhi dia ketika di dalam janin. Bisa jadi ada fetal alcohol syndrome ya, jadi mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan perilakunya. Dari dua hal ini yang paling saya sering temui adalah merokok, dan ini sebenarnya adalah salah satu keprihatinan saya juga ya, bahwa sebenarnya kalau orang tua, ya pertama-tama tidak ada orang tua yang tidak sayang anak ya. Mungkin dia udah kerja keras dan sebagainya, tapi justru aspek ini untuk tumbuh kembangnya mungkin dianya kurang tahu dan sebagainya. Makanya penting untuk pendidikan atau misalnya pengetahuan orang tua. Nah, saya lanjut ke tahap berikutnya. Dari orang tua juga, yaitu asuhan. Nah, jadi pengasuhan positif dari orang tua itu berkontribusi banyak terhadap perkembangan kognitif, sosial, dan juga emosional anak. Dan juga dimaksud di sini adalah stimulasi kognitifnya. Maksudnya kayak apa sih? Kadang-kadang kalau misalnya anak dia nggak dibiarkan sendiri aja, nggak diajak ngomong dan sebagainya, nggak ada stimulasi untuk berbicaranya, atau misalnya stimulasi kadang-kadang anak tuh ada mainan-mainannya yang masukin, oh kalau misalnya lingkaran masukin ke arah lingkaran juga, yang segitiga masukin ke segitiga, itu stimulasi kognitif, dan itu harus diperkenalkan sejak dini. Kalau misalnya dua ini nggak ada, jadi orang tuanya, ya misalnya orang tuanya dua-duanya kerja, mungkin ditinggal sama neneknya dan sebagainya, karena ketidaktahuannya, ya mungkin, oh ya, makan aja sudah untung nih, sudah syukur dari orang tua yang kerja keras gitu. Memang itu juga penting, saya tahu. Cuman harus orang tua juga harus tahu bahwa stimulasi ini penting. Setiap hari anaknya diajak bicara, diajari ini itu, dijawab segala pertanyaannya, dibantu misalnya tadi stimulasi-stimulasi fisiknya juga, itu penting juga bagi anak. Selain dari memang makanan juga itu penting. Nah, jadi dua hal tadi itu sebenarnya menyasar ke bagian ini, pengetahuan dan pendidikan orang tua. Saya sendiri dalam beberapa bulan ini tuh terkait sama penelitian terkait pengetahuan dan pendidikan orang tua. Jadi di beberapa desa di kecamatan yang puskesmas saya ini, yang saya lihat sekarang itu bahwa pendidikan itu benar-benar berdampak buruk kalau misalnya ibunya rendah, perkembangan anaknya juga rendah. Termasuk juga pendidikan orang tua, dua-duanya. Kalau misalnya dia lebih tinggi, berarti perkembangan anaknya juga lebih tinggi. Nah, masalahnya adalah pendidikan atau literasi dari orang tua, kalau memang dia pendidikannya tinggi, pasti pendapatannya juga tinggi. Ini saling terkait, yang artinya apa? Faktor ekonomi juga berkaitan di sini. Kalau misalnya anak-anak hidup dalam kemiskinan, dia akan terhambat dalam perkembangan baik dari kognitif, sosial, atau emosional. Gampangnya seperti ini. Kadang-kadang misalnya kita lihat di internet ya, oh kalau dia orang tuanya kaya, setiap hari dikasih salmon yang penuh protein dan berbagai jenis-jenis ikan-ikan mahal untuk pertumbuhan perkembangannya gitu. Padahal kalau ibunya dengan pengetahuan ya, dan ini pasti sering diajarkan di puskesmas juga, banyak makanan-makanan yang tinggi protein yang bisa diberikan pada anak, dan itu juga tinggi, dan itu juga baik untuk anak. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah pengetahuannya dulu. Mungkin faktor ekonomi, ya mungkin beda. Ada yang bisa beli apa namanya bahan-bahan yang mahal, ada misalnya yang cukup-cukup aja. Cuman kalau misalnya ibunya punya pengetahuan yang baik, anaknya juga pasti tumbuh baik. Itu yang paling pentingnya sebenarnya. Nah, lanjut lagi jadi bagian sosial kultural ya. Nah, ini biasa saya kaitannya adalah dengan tumbuh kembang anak yang biasanya ada bentrokan. Maksudnya bentrokan tuh kayak apa? Misalnya tadi, oh ini saya anak pertama masih tinggal sama ibu saya. Nah, ibu saya itu banyak apa namanya memberikan nasihat-nasihat yang bukan berarti salah ya. Cuman mungkin tidak pada tempatnya. Toh tujuan si nenek si bayi ini kan baik juga ya, supaya si cucunya tumbuh tumbuh baik dan sebagainya. Cuman kadang-kadang terlalu banyak terikat sama faktor sosial budaya. Ada juga misalnya budaya di mana, oh kalau misalnya sebelum sebelum dia nyusu harus dikasih dulu air, dikasih mentega gitu. Padahal ini mah kalau secara misalnya penelitian dan sebagainya, ya ini kurang kurang manfaat juga gitu. Bahkan bisa menghambat ini menyusui, atau misalnya bahkan gagal laktasi. Gagal laktasi itu bahaya lagi, nanti bisa anaknya jadi kuning dan sebagainya. Nah, ini juga keyakinan salah. Keyakinan salah itu maksudnya adalah kadang-kadang tuh misalnya ya, kalau bayi itu kan dari awal-awal dia nggak bisa melihat,
langsung secara lahir atau misalnya bicara tuh belum bisa. Jadi kalau misalnya kita bicara sama bayi itu dianggap dosa. Makanya anak-anaknya itu kemudian dari bayi itu nggak diajak tadi stimulasi kognitif. Nah ini yang kemudian salah, bahwa para sebenarnya malah harus distimulasi kognitif setiap hari. Kalau nggak seperti itu malah membatasi stimulasi kembang anak. Nah mungkin dari Bapak Ibu yang menonton video ini juga pasti ada tuh di rumah, atau misalnya ada beberapa budaya-budaya sendiri yang kayak itu diturunkan dari orang tua, dan supaya mungkin orang tuanya senang juga dilakukan kepada anak. Tapi harus dilihat juga apakah itu sesuai untuk tumbuh kembang dari anaknya juga. Kalau misalnya memang tidak sesuai, ya harus mungkin diberikan penjelasan ya apa-apa saja yang baik dan tidak. Dan sebenarnya kan ya pasti juga dari orang tua, dari nenek juga sebenarnya tujuannya sama, supaya si anak ini tumbuh baik. Jadi dengan tujuan yang sama seharusnya tetap ada diskusi yang baik di antara itu. Dan tadi juga ini faktor lingkungan, ya ada paparan yang berbahaya kalau misalnya ibunya ada terpapar timba atau misalnya arsenik, itu bisa jadi prematur, bahkan misalnya mengganggu tumbuh kembang. Juga untuk sanitasi atau air bersih, ya ini kaitannya dengan infeksi. Kalau misalnya anaknya setiap hari makannya kotor, tangannya kotor, kemudian juga misalnya airnya kurang bersih, misalnya juga berbagai hal yang kotor masuk, itu udah pasti dia akan sering-sering infeksi, bisa jadi ada diare. Ini juga nggak baik, karena kalau misalnya infeksi terus, seperti tadi misalnya rokok, ke pernafasan, kalau ini infeksi diare itu ke pencernaan, itu pasti mengurangi tumbuh kembang, sudah pasti. Nah, kemudian harus masuk ke yang ini nih, stunting. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh. Ini jadi kalau misalnya tadi faktornya semuanya gagal dilaksanakan, jadi jelek gitu. Ini jadi dia adalah stunting. Jadi dia kekurangan gizi kronis pada anak seusianya. Jadi kalau misalnya nanti dia diukur di bagian yang sebelah kanan ini, dia pasti di bawah yang merah terus tuh. Artinya pertumbuhannya nggak sesuai. Ini udah jadi dampak aslinya dari tadi kekurangan-kekurangan faktor perkembangannya. Nah, dampaknya panjang kalau di sini kita bisa lihat ya. Kalau misalnya yang jangka pendek bisa ada pertumbuhan melambat, gigi juga terlambat. Nanti pas dia udah 8-10 tahun jadi banyak pendiam, nggak bisa kontak mata orang sekitarnya, kerjanya nunduk aja. Terus juga gampang kena penyakit, ngedrop sedikit batuk pileknya ada, ngedrop sedikit ada demamnya juga gitu ya. Terus juga misalnya bisa juga pubertasnya terganggu, jadi mensnya juga terhambat. Kalau misalnya jangka panjang, misalnya lebih lebih kompleks lagi. Misalnya nanti dia pas kalau misalnya bisa sampai kuliah, ya mungkin kesulitan belajar, atau misalnya SMA ada kesulitan belajar. Terus juga misalnya dia kekebalan tubuhnya lemah, jadi gampang sakit. Ada juga dia resiko-resiko metabolik, artinya dia apa? Gampang gemuk misalnya, bisa ada penyakit jantung, pembuluh darah dan sebagainya. Jadi bahkan dalam 2 tahun pertama kehidupan, kita bisa memprediksi dia nanti sampai tuanya seperti apa sih? Gimana sih resiko dia kena penyakit jantung, gimana sih resiko dia misalnya kena stroke dan sebagainya dari 2 tahun pertama kehidupan. Ini penyebabnya tadi ya udah kita sebutkan ya secara detail bahkan ya, tapi kurang lebihnya adalah kalau misalnya dia asupan gizinya itu kurang, pasti bisa stunting. Kalau dia infeksi terus tadi ya dari pernapasan, dari rokok, atau misalnya diare terus sebagainya, atau misalnya cacingan juga bisa, itu juga bisa menyebabkan stunting. Faktor ibu juga tadi nutrisi ya, jadi dari awal juga harus dioptimalkan dari ibunya, dan juga dari pengetahuan juga harus tahu dari ibunya. Dan juga ada genetik juga ya, kalau memang sudah ada genetik misalnya metabolismenya rendah dan sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan. Bisa jadi juga ada stunting. Pemberian ASI eksklusif, ini penting juga. 6 bulan pertama harus ada ASI eksklusif, setelahnya itu harus ada dalam 2 tahun, masih diberikan ASI, tapi sudah harus ada tambahan-tambahan makanan yang baik untuk si anaknya. Lanjut juga ya, ketersediaan pangan juga menjadi faktor penyebab stunting, juga fase sosial ekonomi, tadi saya bilang ya, kalau misalnya memang dia ekonominya baik, ya mungkin dia punya daya untuk membeli gizi-gizi yang misalnya lebih mahal secara harga. Tapi ini juga bisa diatasi juga dengan memberikan pengetahuan pada ibu, pendidikan, bahwa sebenarnya hal-hal ini bisa terjangkau juga dengan mungkin harga yang lebih murah. Tadi terkait juga dengan tingkat pendidikan, pengetahuan gizi ibu, dan juga faktor lingkungan. Nah, terakhir ini pencegahan stunting. Ya, yang pertama tadi ya pemenuhan zat gizi ibu. Ibu hamil itu perlu juga untuk mendapatkan makanan yang cukup gizi. Kalau misalnya tadi ibu, jadi misalnya sering kontrol ya ke puskesmas atau ke posyandu, kalau misalnya kekurangan energi atau misalnya kekurangan makanan, dari puskesmas itu bahkan ada distribusinya.
Waktu dulu saya koas di puskesmas di Jakarta, selalu di Jakarta, itu bahkan ada bertumpuk-tumpuk makanan untuk ibu hamil yang kalau dia kekurangan kalori itu bisa bahaya. Jadi diberikan bahkan secara cuma-cuma. Dan juga bisa juga ditambahkan obat misalnya tablet tambah darah, itu juga bagus untuk mencegah anemia pada anaknya. Yang kedua juga ASI eksklusif sampai 6 bulan itu penting sekali dan setelahnya tadi ya diberikan makanan pendamping ASI. Yang ketiga harus sering-sering si anaknya dipantau pertumbuhannya. Boleh di posyandu, boleh juga kalau misalnya di kota-kota besar ya, boleh juga ke misalnya ke dokter spesialis anak kalau misalnya mau lebih informasi lebih baik dan sebagainya. Lalu juga tadi meningkatkan kebersihan terhadap sanitasinya ya. Karena kalau misalnya dia sering-sering terkait sama infeksi, bakteri dan sebagainya, ya itu ya pasti pertumbuhan jadi nggak baik juga. Ya mungkin bapak ibu yang punya anak tahu ya, misalnya begitu dia diare turun 2 kilo, padahal kemarin naikin 1 kilonya aja udah ngos-ngosan gitu, makan dikasih terus-terusan, ada susu juga, begitu sakit turun lagi 2 kilo. Nanti batuk pilek sedikit turun lagi misalnya 1 kilo. Jadi memang memusingkan, tapi dasarnya yang harus dibenerin yaitu jangan sampai si anak itu kena infeksi. Jadi mesti bersih dari makanan, mesti bersih dari juga udara dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu dari saya untuk paparan terkait faktor-faktor tumbuh kembang. Yang sebenarnya kalau kita jawab tadi dari satu kata ya, faktor utama mempengaruhi tumbuh kembang adalah ya orang tua lagi balik-baliknya. Mungkin bisa 80%, 90% orang tua. Sisanya mungkin ya terkait sama genetik, ya hal-hal yang beberapa mungkin kita nggak bisa atur. Tapi kalau orang tuanya sebagai dasar itu sudah kuat, hampir pasti anaknya juga akan tumbuh dengan baik juga. Jadi bagi pada orang tua juga harus semangat juga ya dalam menumbuh kembangkan anaknya, ya jangan sampai lelah juga. Memang mungkin urusan di luar rumah juga membuat lelah, tapi yang di dalam rumah si anak sendiri juga butuh banyak banyak kasih sayang, banyak perhatian juga dari orang tuanya. Itu mungkin pesan terakhir dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak ya, Dokter Max. Iya, Ibu. Iya, maksudnya kayaknya cukup banyak ya. Maksudnya ilmu-ilmu yang diberikan sangat banyak juga, dan ada juga beberapa pertanyaan yang telah masuk juga. Mungkin sebelum kita mulai, ini kita mulai langsung dengan question and answer dulu, nggak apa-apa ya, Dokter Max ya? Boleh, iya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program dari Buddhist Fellowship Indonesia, dan Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan Pintu Belajar saat ini telah memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak Indonesia dari keluarga prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, di universitas baik strata 1, strata 2, maupun strata 3, ya, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana. Saat ini mereka sudah bekerja dan bisa memperbaiki dan membantu kesejahteraan keluarga mereka. Ya. Baiklah, marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, kita tonton bersama-sama. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam
padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya, udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih, dia ada bantu. Kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu, saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Ya, mungkin pertanyaan pertama dulu, Dokter Max. Itu kan memang pertumbuhan tumbuh kembang 1.000 hari sangat penting ya untuk anak-anak. Iya. Tapi kalau sampai misalkan karena satu hal dan lain hal, misalkan milestone tersebut termiss gitu, maksudnya tidak berhasil dioptimalkan pada saat tersebut, apakah reversible maksudnya? Dan kira-kira apa yang dapat dilakukan gitu supaya tumbuh kembang ke belakangnya itu masih berjalan dengan baik? Oke. Baik, untuk jadikan kira-kira pertanyaan adalah kalau ini kira-kira kelewat nih gimana selanjutnya gitu ya? Apakah harus udah tinggal putus asa aja dan sebagainya? Mungkin kalau saya bilang sebenarnya misalnya yang nonton misalnya punya anak usia 3 tahun dan sebagainya ya, ya kita tidak bisa bilang juga selalu ada kata misalnya ada kata terlambat ya. Tadi seperti saya bilang di awal, deteksi sedini mungkin itu penting. Sedini mungkinnya apa? Mungkin kalau sadarnya kemarin mungkin agak terlewat, baru sadar usia 3 tahun, 4 tahun, ya mungkin saat itu adalah saat paling pentingnya untuk memperbaiki hal-hal yang kemarin tidak dilakukan. Memang mungkin kondisi-kondisi irreversible ya, atau tidak bisa dikembalikan lagi. Ya, yang namanya risiko-risiko memang pasti ada dan akan mengikuti. Cuman ke depannya harus sudah mulai disesuaikan lagi. Misalnya, kalau misalnya dia tadi tumbuh kembangnya nggak bagus, misalnya dari makanannya nggak baik, atau misalnya nutrisi juga belum baik, itu setelahnya ya harus dikejar. Jadi misalnya tadi ya anak sesuai dengan usia atau misalnya dengan nutrisi yang masing-masing di 3 tahun tuh berapa sih pertumbuhannya harusnya berapa, misalnya harusnya tingginya berapa, beratnya berapa, berarti harus dikejar tuh. Jadi, oh oke, makanan-makanan harus dengan tinggi kalori, tinggi protein untuk menunjang tinggi tinggi dan juga berat badannya. Stimulasi kognitif misalnya bisa bisa kemudian ditambahkan di usia-usia selanjutnya.
Meskipun memang kalau misalnya yang di usia 2 tahun ini agak-agak terlambat, biasanya agak berat. Misalnya ya kalau misalnya stimulasi untuk bahasanya itu misalnya kurang nih, orang tua jarang ajak ngomong dan sebagainya. Bisa jadi ada situasi di mana namanya itu global delayed speech. Jadi itu memang mesti ke yang ahlinya. Jadi ada terapi-terapi untuk bicaranya dan sebagainya. Memang agak-agak berat juga untuk usia 2 tahun ini. Ada beberapa yang kita bisa kejar ya. Tapi beberapa juga mungkin kalau kita mau balikin agak susah nih, mesti ada terapinya beberapa kali, dilihat lagi sama dokter spesialis anaknya, di program kembali, agak-agak rumit. Tapi mungkin ya jangan jangan kemudian akhirnya berkecil hati ya. Apa yang kita bisa lakukan setelah usia 2 tahun harus dilakukan. Makanan harus mulai dijaga-jaga terus. Tadi misalnya ada kebiasaan merokok, anaknya di usia 2 tahun kerjanya batuk terus, atau misalnya mencret terus ya gitu. Ya, berarti ke depannya ya orang tuanya harus mengurangi kebiasaan merokoknya, atau misalnya makanannya harus dijaga bersih. Itu bisa dilakukan. Jadi kita bisa fokus yang kita bisa lakukan. Memang ada beberapa kondisi yang agak-agak berat, tapi yang kita bisa lakukan kita bisa lakukan. Jadi mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih masukannya ya, Dokter Max. Ah, Nah, kita sebenarnya masih cukup banyak pertanyaan juga, tapi melanjutkan dulu ke pertanyaan yang tadi dan jawaban dari Dokter Max sendiri ya. Sekarang Iya. ini kan yang cukup banyak dan sering dilihat terjadi itu adalah cukup banyak yang speech delay ya untuk anak-anak. Terutama untuk anak usia 2 sampai 4 tahun, ya mungkin 3 sampai 5 tahun juga. Mungkin pada saat awal-awalnya terlihat cukup normal, maksudnya berinteraksi cukup normal, tapi pada saat seharusnya memasuki milestone ke 2 sampai 3 tahun misalkan, cukup banyak terutama lately ya, maksudnya the past mungkin five years gitu, untuk yang mengalami speech delay cukup banyak. Itu apakah lebih kebanyakan karena pengaruh lingkungan atau seperti apakah eh, maksudnya apakah kebanyakan karena pengaruh lingkungan ya, Dokter Max? Karena kebetulan di sekitar juga cukup banyak yang speech delay. Kakak beradik sebenarnya diperlakukan sama misalnya ya. Dalam arti kata yang diberikan oleh orang tua katanya sama-sama saling sama-sama memberikan eh, respons yang mirip-mirip dengan kedua anaknya, tapi kok yang satu speech delay maksudnya. Mungkin ada masukan ya, Dokter Max, dan maksudnya kira-kira untuk ke depannya juga ada nggak sih caranya untuk menghindari atau mengurangi potensi terjadinya speech delay ini? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat update ya. Memang lagi banyak juga sih sekarang-sekarang ini. Hmm. Bahkan maksudnya selain di sekitar kita juga, bahkan kadang-kadang saya lihat dari YouTube ya, artis-artis itu juga bahkan beberapa anaknya tuh, wah kayaknya gangguan bicara dan sebagainya seperti apa. Nah, jadi ya kalau kita bicara tentang global development speech, ini dari speech delay itu dari yang saya pernah ketemu dan saya pernah baca juga ya beberapa kali juga, memang kompleks. Jadi tadi saya memang gampang ada saya simpelkan bahwa ya kalau misalnya stimulasi kognitifnya itu sedikit sedikit saja kepada anaknya, jarang diajak ngomong dan sebagainya, mungkin akan delay juga. Tapi sebenarnya kalau kita lebih rumit lagi, kita bisa bahas juga sebenarnya pertama bagaimana interaksi dia misalnya dengan orang tua dan dengan lingkungan sekitar juga. Kayak apa sih sebenarnya misalnya paparan dia misalnya terhadap terhadap tadi orang tua, atau misalnya terhadap ART-nya, atau misalnya yang mengasuhnya, babysitternya ya, itu pengaruh juga. Kalau misalnya, oh kayaknya semuanya lancar dan sebagainya, biasanya akan digali lagi. Oh jadi waktu misalnya dulu kehamilan dan persalinan itu seperti apa sih? Ya, kemudian juga riwayat-riwayat medis dia, apakah dia ada pernah trauma di kepala, atau misalnya juga ada infeksi. Lalu juga misalnya tadi terkait dengan milestone itu, atau misalnya apa ya, titik-titik tujuh untuk perkembangannya, motorik dan juga kognitif. Itu bagaimana sih, apakah masih sesuai atau enggak? Masih normal juga, oh dicek lagi. Jadi kalau misalnya gangguan pendengaran, ada nggak sih anaknya? Jangan-jangan setiap hari distimulasi, ternyata ada gangguan pendengaran, anaknya nggak bisa dengar. Itu kan udah di luar kuasa kita tuh, ya kan? Kalau dia memang nggak bisa mendengarnya kurang, berarti harus diperiksakan, namanya audiometri tuh, untuk memeriksakan apakah ada gangguan pendengaran atau enggak. Kalaupun misalnya nggak ada gangguan pendengaran nih, bagus. Apalagi sih, oh berarti harus kita cek juga mungkin ke psikologinya. Apakah misalnya ada potensi gangguan gangguan perkembangan yang lainnya? Misalnya kita mulai masuk ke misalnya ke autisme, atau misalnya ke ADHD atau gangguan dalam atensi
dan juga disabilitas intelektual lain. Jadi harus dicek lagi. Kalau misalnya kita semua normal 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 gitu ya, dicek lagi. Oh jadi mulai masuk ke yang misalnya CT scan atau MRI, kita lihat. Jadi di otaknya tuh ada strukturalnya, ada bermasalah atau enggak gitu. Bisa juga nanti kita cek juga untuk genetiknya, apakah memang wah ini akhirnya balik lagi ya ke secara genetik nih sebenarnya ada masalah atau enggak. Misalnya ada sindrom-sindrom tertentu gitu. Jadi memang kompleks sekali untuk delayed speech ini. Nah, kalau misalnya udah ketemu, jadi kalau tadi kan penyebabnya itu ya, yang bisa kita pastikan untuk mencegahnya balik lagi tadi, kita jaga kehamilan dengan baik, segala nutrisi-nutrisi, dan juga mungkin kalau misalnya pasti kehamilan tuh pasti ada periksa labnya juga sih ya. Kita pastikan itu semuanya baik-baik saja. Kita konsultasikan juga misalnya ke bagian kandungan, ketika hamil, ketika lahir juga kita sering-sering juga dicek untuk perkembangannya seperti apa, mungkin sekali dua kali dibawa ke puskesmas. Kalau ada yang kira-kiranya kurang dari awal-awal nih, jadi dari usia 0 sampai 3 bulan, kan belum memang waktunya bicara ya, atau misalnya 3 sampai 6 bulan. Tapi ketika milestone-nya itu atau titik tujuhnya itu udah kelewat, itu kita bisa langsung periksakan. Sebelum bahkan nanti saatnya dia bisa bicara, dia belum bisa bicara, itu kan udah mungkin setahun dan lanjut lagi ya gitu. Dan juga tadi itu setelah itu misalnya normal, ya berarti kita dengan adanya stimulasi kita bisa lakukan supaya bisa berkembang baik. Paling kalau terapi-terapi tadi saya bilang ya memang harus ada dijadwalkan lagi, ada terapi bicaranya juga, terapi okupasi kalau misalnya ada masalah lain-lain juga, ada sensorik atau motorik juga, terapi perilaku, dan nanti juga orang tua mesti diajarin di rumah juga harusnya itu stimulasinya seperti apa sih gitu. Apakah misalnya sambil diajak main, sambil diajak ngomong juga, ada main-main interaktif atau juga dan lain-lain. Jadi mungkin seperti itu ya dari cara pencegahan dan juga kira-kiranya apa sih yang bisa dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dr. Max. Ini cukup banyak pertanyaan dari YouTube juga. Ya, Mungkin ada beberapa yang sudah tersentuh ya, tapi mungkin saya tetap bacakan saja in case Dr. Max ada tambahan komen. Pertanyaan dari saudari Nindi. Selamat siang, Namo Buddhaya. Izin bertanya bagaimana hubungan antara kondisi ekonomi keluarga dengan kesehatan dan gizi anak. Ini kata tadi saya ada dimention sedikit juga ya oleh Dr. ya, Max. ya, ya. Baik. Saya mungkin menjawabnya mungkin saya coba balik ke slide yang tadi dulu ya sedikit ya. Nah, saya dalam beberapa bulan terakhir itu banyak bergerak di puskesmas ya. Puskesmas itu berarti kan ke arah desa ya. Desa kan kita tahu ya orang-orangnya mungkin yang lebih gigih, gotong royong, pekerjaannya pekerja keras ya, ada di pertanian, ada di pembuatan genteng. Daerah saya itu terkenal sebagai daerah pembuat genteng. Jadi hampir mungkin semua orang kita tanya, ya dia pekerja genteng, artinya pekerja keras ya. Tapi ini juga bisa kita simpulkan bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah pekerjaan terlatih sebenarnya, bukan terdidik. Ya, dari yang saya lihat memang dia dengan artinya pendidikannya mungkin tidak sampai tinggi-tinggi ya, terus juga dia pekerjaan-pekerjaan keras. Dua faktor ini sebenarnya yang saya temui juga adalah satu lagi dia ekonominya biasanya ekonomi yang lebih ke arah mungkin yang menengah ke bawah lah ya. Gitu. Sebenarnya kalau kita kaitkan ekonomi dengan gizi, ya banyak juga sebenarnya orang yang dengan ekonomi cukup, tapi gizinya juga nggak tercukupi. Ya, dia punya semua daya untuk membelikan gizi-gizi yang dalam tanda kutip mahal ya, tapi nggak tepat guna juga mungkin pada anaknya. Sedangkan ada juga orang tua yang mungkin memang ekonominya menengah ke bawah, tapi dia gigih dan juga anaknya tumbuh baik. Di puskesmas saya itu sering mengadakan beberapa kali lah ya, setiap kali ke desa itu mengadakan ya pertemuan-pertemuan untuk membahas kira-kiranya makanan apa yang baik untuk anak dan sebagainya, alternatif-alternatif apa yang baik, yang sesuai juga dengan kantong orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Dan beberapa ibu-ibu yang sering datang ke situ, akhirnya secara pengetahuan pintar juga, meskipun ekonominya rendah. Akhirnya anaknya tumbuh baik, dari keluarga juga misalnya pengetahuan tadi ya,
misalnya terkait dengan rokok dan sebagainya, karena dia tahu kebersihan juga, dia terapkan itu, anaknya tumbuh baik juga. Jadi kita nggak bisa bilang juga misalnya ekonomi rendah, gizi rendah, memang mayoritas seperti itu, tapi ada juga beberapa yang ekonominya memang menengah ke bawah, tapi anaknya bahkan baik, pintar-pintar gitu ya. Jadi baik lagi sebenarnya ekonomi itu tidak bisa kita bilang faktor yang sangat menentukan juga, tapi lebih ke pengetahuan dan pendidikan orang tuanya. Meskipun dalam penelitian saya ya, memang pendidikan itu berkaitan juga dengan ekonomi ya pasti. Kalau dia memang lulusan SMP atau apa ya pasti pasti bukan pasti ya biasanya tuh ekonominya itu ekonomi yang menengah ke bawah. Tapi belum tentu juga sih dari yang saya temui seperti itu. Thank you, dokter. Noted, dok. Jadi memang sebenarnya lebih ke pendidikan dalam arti kata pilihan-pilihan orang tua ya sebenarnya. Betul, kepengetahuannya dia sebenarnya sih. Ya, pengetahuan. Oke, dok. Noted, terima kasih. Eh, lalu ada pertanyaan juga dari saudara Ridya Chandra. Sesuai dengan yang telah dijelaskan, menurut dokter bagaimana cara yang lebih efektif agar orang tua lebih peka? Bahwasanya perilaku keseharian mereka, contohnya merokok, dapat sangat berdampak bagi anak mereka. Mungkin konteksnya terkadang orang tua sudah merokok, tapi kesannya kurang peka ya. Oke, iya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang merokok, ya itu masalah yang sangat kompleks sekali. Saya dulu tuh orang yang selalu selalu mungkin apa ya menjudge itu berarti menghakimi ya, menghakimi orang merokok itu yang bakar-bakar duit dan sebagainya. Dianya nggak ada pendidikan dan sebagainya gitulah. Apalagi misalnya orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Tapi sebenarnya itu adalah masalah sosial struktural lagi tuh. Itu bahasanya sangat-sangat panjang di mana bahwa sebenarnya merokok itu adalah hiburan bagi mereka yang mungkin tidak punya alternatif lain gitu. Ya, dan itu juga sangat-sangat kompleks sih sebenarnya. Saya mungkin bisa bilang bahwa ya orang tuanya mungkin nggak jahat, tapi dia nggak tahu aja kalau itu jahat. Nah, kira-kira seperti itu ke anaknya ya. Jadi mungkin untuk untuk supaya orang tuanya bisa peka ya balik lagi ya ke pengetahuan. Kita harus beritahu lagi kepada orang tuanya bahwa merokok itu mempengaruhi tumbuh kembangnya. Ini si anaknya itu batuk pilek ini sering-sering ini ya karena merokoknya itu asap rokoknya. Ya harapan kita adalah dengan orang tuanya namanya juga orang tua sayang anak ya. Kalau memang dia meresapi itu dengan baik, ya mungkin dia bisa melampiaskan energi-energi itu ke hal lain yang mungkin bukan merokok. Ataupun misalnya orang tua tetap merokok, ya berarti diberikan ruang yang aman dan bersih untuk anaknya supaya tidak terpapar asap rokok itu. Misalnya, oke di luar rumah misalnya merokok. Ya kalau ke dalam rumah belum mandi, belum ganti baju, janganlah anaknya dipeluk-peluk gitu ya. Mandi dulu, ganti bajunya, tempat baju juga dijauhkan dari area main anak. Jadi anaknya sama sekali bisa tidak terpapar asap rokok. Itu sih sebenarnya sih. Jadi dari orang tuanya ada usaha ekstra lebih. Karena kalau saya bisa bilang orang tua berhenti merokok, ya itu hampir pasti nggak akan kena itu ke orang tua. Oh, dia juga udah pusing dengan pekerjaannya, ini mah merokok ini kan apa namanya eskapisme itu tempat dia untuk melepaskan penatnya lah gitu. Jadi mungkin, Pelarian diri ya. nah betul itu masalah yang sangat-sangat panjang lagi itu sebenarnya. Kita suruh stop itu udah yang mending mending dia banyak hal yang menurut dia positif dari merokok. Tapi dengan kita menyediakan tempat yang aman dan bersih buat anak di luar dari rokok itu, jadi dua kebutuhan ini sebenarnya bisa dipenuhi. Ini bukan berarti saya membolehkan merokok ya, ini beda cerita lagi nih, gitu. Ya. Jangan ditangkap seperti itu. Yes. Tapi ada cara supaya anak terbebas dari asap rokok. Nah, gitu. Oke. Thank you, Dok. Terima kasih. Ya. Lalu ini ada pertanyaan juga dari saudari Kema. Selamat siang, Dok. Dok, faktor genetik sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak, misalnya dalam hal tinggi badan anak. Apakah faktor genetik ini bisa diatasi atau ditunjang dari luar? Oke. Berarti saya agak sedikit balik ke sini. Tadi ada saya sempat taruh. Nah, jadi pertama kalau kita melihat tumbuh kembang itu yang paling gampang diukurnya kan adalah pencegahan ke arah stuntingnya ya. Artinya kalau stunting itu kan tinggi badan tidak optimal. Dia
di grafik yang ini, itu dia tuh di bawah angka merah tuh yang kedua tuh. Ya, jadi perawakan pendek lah kita bisa bilang, atau stunting. Nah, kalau misalnya dia, kalau stunting itu kadang kalau misalnya dalam beberapa waktu ya harus diukur juga sebenarnya potensi genetik tinggi anak ini tuh seberapa. Kalau misalnya laki-laki itu ya bisa diukur lah, ini misalnya setengah dikali tinggi ayah tambah tinggi ibu tambah 13 dan sebagainya, di rumus ini bisa ditaruh. Jadi ada rentangnya tuh. Kalau misalnya gampangnya ya, misalnya rentangnya adalah 150 sampai 165. Gampangnya misalnya kira-kira begitu. Artinya kalau misalnya dia tingginya di 155, masih ada potensi untuk sampai 165. Nah, ini harus ditunjang. Tapi kita juga nggak bisa berharap dia 180 misalnya mau jadi pemain basket gitu ya. Wah, itu udah di luar dari genetiknya tuh. Di luar dari rumusnya ini. Gitu. Jadi ada memang secara genetik mungkin dia rendah ya. Ada potensi-potensi tertentu yang masih bisa dicapai dengan tadi, dengan gizi-gizi yang baik ya, dan juga perilaku yang baik gitu. Kalau misalnya dia punya potensinya adalah 160 mungkin dengan, tapi itu sangat-sangat pendek. Kayak biasa orang tua tuh mungkin kalau misalnya tinggi-tinggi badan masih rendah tuh mungkin bisa lah potensi di angka 108, 160 dan 165 dan ke atasnya gitu. Di rentang ini itu masih bisa dikejar, tapi di atasnya udah nggak mungkin gitu. Jadi seperti tadi saya bilang ya, dengan pengukuran ini mungkin nanti ini bisa juga diukur nih. Jadi tinggi ayahnya berapa, tinggi ibunya berapa, potensi anaknya itu sebenarnya berapa sih tingginya gitu. Terima kasih, Dok. Kalau misalkan nih, Dok, sudah ya dengan potensi genetik tinggi tersebut misalkan telah dihitung, tapi kok anaknya masih lebih cukup rendah, lebih maksudnya tidak setinggi dari potensi genetik tersebut. Apa sih yang bisa dimaksimalkan, Dok, selain maksudnya dari segi exercise maupun dari segi pangan, apakah itu masih bisa dimaksimalkan cukup banyak, Dok? Oke, cukup banyak sih sebenarnya untuk pengejaran tinggi ini. Jadi kalau tinggi kan sebenarnya kan kita harus membahas lagi sebenarnya yang bikin tinggi kan sebenarnya tulang ya di badan dia. Tulang itu sangat kompleks juga, bagaimana pertumbuhannya itu masih sampai tahun-tahun yang selanjutnya. Bahkan sampai nanti dia usia-usia yang lebih lanjut lah ya, mungkin remaja dan sebagainya gitu. Itu sangat-sangat terbuka usaha-usaha orang tua dan anak juga untuk mencapai potensi tinggi itu. Memang biasanya sih paling cepat itu di anak perempuan ya. Waktu saya dulu SD itu teman-teman saya yang perempuan itu udah pada tinggi-tinggi banget itu. Cuman pas SMP kemudian saya salib juga gitu-gitu. Jadi masih sangat terbuka dengan tadi nutrisi-nutrisi yang baik. Ya, jadi makanan-makanan kalorinya cukup, kemudian juga kalori itu berarti ada karbohidratnya, proteinnya juga, dan juga lemaknya cukup. Memang itu sih setiap usia tuh beda-beda. Jadi semakin dia usianya bertambah, rumus-rumusnya juga akan berubah-ubah tuh. Untuk sekarang sebenarnya cukup mudah ya, kalau kita ketik di internet tuh misalnya anak segini berat segini berapa sih kalorinya, itu udah akan muncul. Jadi yang saya tekankan adalah lebih ke kesadarannya bahwa itu adalah penting gitu. Jadi seperti itu. Masih ada peluang untuk mencapai potensi tinggi yang paling maksimalnya bahkan di usia-usia pertumbuhan gitu. Oke, noted. Thank you, Dok. Makasih. Nah, saya lanjut ya, Dok ya. Soalnya Boleh ya. ada lumayan beberapa pertanyaan juga nih. Dari Saudara Arya Bodi Kumara, izin bertanya, dokter telah menjelaskan selain faktor dari orang tua, faktor dari luar, sosial dan politik juga sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Iya. Menurut dokter, kondisi sosial seperti apa dan apa saja yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mendukung tumbuh kembang anak? Baik. Kalau kita ngomongin pemerintah, ini sebenarnya sedang ada isu sensitif yang sedang bergulir sekarang ya, yaitu makan siang gratis ya. Wah, itu sekarang lagi hangat-hangat Lagi sekali. ramai ya, Dok? Betul, baru dimulai kalau nggak salah kan tanggal 5 Januari kemarin ya. Sebenarnya pemerintah sih bahkan sebelum program gizi gizi apa makan siang gratis ini ya. Ini kalau kita ngomongin dari politiknya berarti. Ya, kalau dari politiknya berarti memang pemerintah itu seperti saya bilang di awal, anak itu adalah aset terbesar dari negara. Yang anak-anak sekarang lahir ini 2025, itu dia jadi pemimpin nanti 2075. Ya kan? Jadi harus dipersiapkan dari sekarang supaya negara ini juga
berkembang baik. Makanya pemerintah sangat memperhatikan hal ini. Sebelum dari makan siang gratis ini juga, program-program pemerintah itu sudah sangat sangat mencakup secara keseluruhan sebenarnya. Melalui apa? Melalui puskesmas. Puskesmas itu kan pusat kesehatan masyarakat ya. Tujuan sebenarnya adalah bagian sebelum anaknya kena gangguan tumbuh kembang. Ya, jadi ada banyak tuh dari puskesmas ya. Pertama dari posyandu itu udah pasti ya. Pengukuran tinggi dan berat badan secara berkala, lingkar kepala juga. Jadi kalau misalnya dia terdeteksi dari awal ada kurang, itu bisa segera diatasi. Di setiap puskesmas juga udah ada pemerintah tuh dari puskesmas itu menyiapkan orang-orang yang bisa dikonsultasi mengenai gizi. Jadi itu juga sudah disediakan juga. Lalu juga kalaupun misalnya udah bermasalah, misalnya ada sesuatu ada tadi gangguan-gangguan dan sebagainya tumbuh kembang, dari pemerintah juga beberapa kali itu saya merujuk anak-anak yang kira-kiranya ada mengalami gangguan perkembangan itu ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan ketemu spesialis anak, lalu juga seandainya memang ada gangguan-gangguan itu juga mungkin ada terapi-terapinya. Jadi sebenarnya secara secara luas sih dari pemerintah itu memberikan banyak banyak peluang-peluang untuk memperbaiki itu. Yang saya soroti bahkan sebenarnya adalah dari orang tuanya. Saya kadang-kadang itu misalnya ya dari dia misalnya habis habis mengukur tinggi dan berat badan. Dari misalnya ini saya tahu nih kalau misalnya tingginya tuh nggak mencapai. Tapi bahkan orang tuanya aja saya tanya, ini baru 5 menit nih setelah ukur tinggi badan nih. Bu, jadi tingginya harusnya berapa? Waduh, berapa ya dok? Baru 5 menit setelah diukur. Jadi bahkan orang tuanya sendiri tidak aware kalau misalnya ini tuh penting. Ini kita belum ngomongin apa, jadi mesti makan apa dan sebagainya. Enggak ya. Kita baru ngomong, ibu targetnya berapa sih tingginya? Waduh, saya juga nggak tahu sih dok. Tadi kan dibilang bu. Iya sih, tapi ibunya lupa. Awareness-nya kurang ya. Awareness-nya kurang. Ya. Jadi segala hal yang sudah ada ini dari pemerintah itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan banyak juga yang memang memanfaatkan dengan baik ya. Anak-anak juga jadi pintar di sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang penting. Kalau dari politik sih sebenarnya keputusan-keputusan itu udah baik juga. Termasuk juga dengan ide makan gratis itu ya, dengan tujuan kan sebenarnya baik sekali ya. Untuk misalnya orang-orang itu supaya gizinya tercukupi dan sebagainya. Jadi tujuannya sudah baik sebenarnya. Kalau dari sosial balik lagi, memang beberapa kebudayaan itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Tadi seperti saya jelaskan, ada satu daerah di Jawa itu ya, yang dimana kebiasaannya adalah anak sebelum usia 6 bulan udah dikasih makan pisang. Itu bagaimana sebenarnya nggak baik untuk pencernaannya juga kalau misalnya sebelum 6 bulan itu udah dikasih makanan selain ASI. Nah, itu kira-kira sebenarnya faktor-faktor sosial itu yang paling gampang seperti itu. Bagaimana kepercayaan orang-orang sekitar itu kadang-kadang mungkin ya tidak terlalu tepat juga. Nah, itu yang kemudian harus banyak yang balik lagi ke pemerintah ya, memberikan sosialisasi supaya warga-warga juga sadar bahwa yang mana yang kira-kira terupdate lah ya gitu, terupdate yang paling baru seperti apa sih gitu. Itu paling kalau sosial politiknya. Oke, terima kasih dokter. Ini ada satu pertanyaan lagi dok. Mungkin Ya, nanti sebelum Sis Leni mungkin ada tambahan pertanyaan. Ini dari saudari Lisa. Dokter, tumbuh kembang anak dipengaruhi dari keluarganya. Selain seorang ibu, seberapa besarkah peran seorang ayah dalam mendukung tumbuh kembang anak? Terima kasih. oke baik. Pertanyaannya ini juga sangat hangat ya di tengah hiruk pikuk sebenarnya tanggung jawab ayah dan ibu tuh apa sih yang sekarang kan lagi itu ya udah mulai juga kadang-kadang oh yang kerja istrinya nih ayahnya yang di rumah sebagai ayah rumah tangga dan sebagainya. Sebenarnya sih ya ibu juga penting kalau misalnya dalam situasi masyarakat yang tradisional ya. Jadi ayahnya mungkin pergi bekerja, ibunya yang di rumah, kemudian datang ke dalam hal untuk memperkaya pengetahuan, ibunya datang ke pertemuan puskesmas untuk tahu info-info lebih lanjut dan sebagainya. Tapi kalaupun misalnya dari seorang ayah juga bisa berpartisipasi aktif ya. Jadi mungkin dari ibunya juga bisa sharing apa yang didapat dari pertemuan-pertemuan misal dari puskesmas dan sebagainya atau info-info terbaru itu bisa dibagikan juga kepada ayahnya atau ke bapaknya dan si bapaknya juga ikut untuk tumbuh kembang ini. Misalnya paling gampang yaitu misalnya stimulasi kognitif ya. Mungkin kadang-kadang kalau misalnya ayahnya si bapaknya itu habis kerja pulang capek ya udah
Nyampe rumah, makan, dia mandi, istirahat, tidur gitu. Ya anaknya udah biarin lah sama istrinya, orang ya capek gitu kira-kira ya. Itu bisa diubah. Jadi misalnya ya udah mungkin memang misalnya ajaklah anaknya untuk berbicara juga bagaimana. Ada juga misalnya main-main stimulasi kognitif ya. Yang paling gampang memang itu sih, misalnya kan ada tuh mainan yang lingkaran masukin ke lingkaran, segitiga masukin segitiga. Tapi kalaupun misalnya nggak itu, kan ada banyak hal-hal lain yang kira-kira supaya anak itu bisa ikut ikut punya pemikiran, punya stimulasi yang baik. Jadi lebih kepada pembagian pembagian apa ya, mungkin pengetahuannya juga harus disamaratakan dua-duanya terkait juga dengan makanan ya. Kadang-kadang mungkin kan itu si ibunya minta, tadi ini katanya si puskesmas bagusnya makanan ini. Terus bapaknya kayak nggak usah lah, biasa juga makan es gitu misalnya gitu. Jadi si bapak juga bisa ikut partisipasi. Pertama memang mungkin dari pendapatannya ya, bisa juga ibu bekerja, tapi siapapun itu dari faktor ekonomi juga mempengaruhi. Yang kedua yaitu menyediakan waktu luang, mengupdate ilmu-ilmu. Jadi istrinya juga merasa dia didukung juga dalam situasi ini. Nggak cuman hanya bapaknya aja. Nggak cuman hanya ibunya aja sendirian yang berusaha. Gitu sih paling. Oke, thank you Dr. Max. Nah, Iya. pertanyaan dari Claire kira-kira untuk sementara seperti demikian. Mungkin Oh, Sis Leni juga ingin menambahkan. Silakan Sis Leni. Ya, terima kasih Sis Jenny yang telah memoderasi sesi sharing dengan Dr. Max pada eh, siang hari ini. Thank you Anmodana, Sis Jenny. Ya, dokter, saya ada tambahan pertanyaan ya, Dok. iya, Nah, Ibu. Gimana? jadi kan eh, ada orang Asia, ada orang maksudnya Barat, bule gitu ya, terus ada Afrika gitu ya, apa dokter? Nah, apakah ada perbedaan kalau kita lihat ya, orang Asia, terus eh, orang Barat dan orang mungkin Timur Tengah dan Afrika, size tubuhnya itu lebih besar, maksudnya lebih big size secara tinggi daripada orang Asia gitu. Nah, apakah di standar kedokteran, dokter, memang ada klasifikasi pembagian eh, seperti itu kan? Seperti itu dokter, maksudnya kayak dari suku ini, dari suku B, suku C gitu. Maksudnya uh, mungkin perbedaan bangsa juga, maksudnya itu tumbuh kembangnya itu maksudnya ada patokannya beda-beda gitu, dokter. Memang karena itu kan mungkin salah satunya adalah yang nggak bisa iniin adalah mungkin salah satunya faktor genetika ya, dokter ya. Iya. Mungkin dokter bisa menjelaskan lebih lanjut. Mungkin kalau misalnya Jepang dan mungkin Asia mungkin lebih apa namanya Lebih, untuk tinggi lebih rendah tingginya ya. ya, juga dia lebih lebih pendek atau gimana gitu. Terima kasih. Oke. Ya, memang ya kita bisa lihat secara jelas ya, misalnya kalau orang-orang bule-bule itu ya dari luar negeri, misalnya kita ketemu di Bali aja paling seringnya, paling gampang tuh pertukaran antara dua dua jenis ras yang berbeda tuh paling sering di Bali tuh, ya kan. Kadang-kadang yang ngajarin surfingnya masyarakat lokal ya, terus habis itu yang ikut surfingnya orang yang tinggi-tinggi sekali gitu. Ya, ya pertama memang pasti faktor genetik ya. Faktor genetik itu mempengaruhi berbagai ras itu. Kalau misalnya kita lihat penelitian juga, itu pasti dia ada memang genetiknya, ada yang tinggi dari orang tua yang tinggi ya, orang tua yang tinggi anaknya jadi punya potensi tinggi, yang nanti anak ini kalau nanti dia berkeluarga juga nanti si anaknya juga bisa lebih tinggi lagi. Jadi pertama faktor genetik juga menentukan. Yang kedua adalah pola makan. Nah ini mulai agak sedikit membedakan. Memang di Asia itu genetiknya itu adalah ya tidak setinggi orang-orang luar ya, entah dia dari misalnya yang paling sering di orang-orang misalnya di Amerika ya, di negara Amerika gampangnya paling gampang saya bisa ambil di situ. Nah tapi
dengan pola makan yang baik, sebenarnya perubahan dari tinggi badan ini bisa dicapai. Saya lupa waktu itu saya sempat baca di mana bahwa di negara Jepang itu memang mereka kan kita tahu negaranya rata-rata orangnya itu berpostur tinggi badan yang rendah lah ya. Tapi karena dia tahu bahwa tadi itu dengan potensi genetik tinggi, jadi ternyata ada rentang-rentang yang masih bisa dicapai. Jadi misalnya sekarang mungkin misalnya anggap aja nih hitung-hitungan kasar ya, tinggi rata-rata 100 155 gitu. Terus habis itu ternyata anaknya punya potensi tinggi sampai 165. Nah, mereka tuh memperbaiki pola makannya sehingga nanti anaknya itu mencapai tinggi potensi yang paling maksimalnya. Mungkin misalnya 160, 162 gitu. Nanti si anak ini kalau misalnya dia berkeluarga lagi, anaknya itu punya potensi lebih tinggi lagi, bisa mungkin 170, 180 gitu. Dengan pola makan yang dikejar, gizi-gizinya baik, terus juga tadi ya dengan apa karbohidrat, protein dan sebagainya, stimulasi-stimulasi lain untuk pertumbuhan tulang juga yang menunjang tinggi, itu bisa diubah. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya kita di negara kita kan memang ada beberapa wilayah-wilayah ya, mungkin bahkan cukup mayoritas juga di mana pola makan dan gizi itu belum jadi faktor utama lah, belum belum dipertimbangkan gitu. Yang penting kenyang aja gitu. Nah, itu akhirnya kita juga potensi kita belum banyak yang tercapai secara maksimal. Jadi pertama memang genetiknya mungkin dengan orang-orang luar negeri ras-ras lain itu memang beda, tapi terus kedua pola makan juga menentukan gitu. Dan yang lain-lain juga bisa juga sih misalnya dari lingkungan ya. Kalau misalnya di orang-orang yang kira-kiranya akan lebih tinggi-tinggi badannya, itu sudah pasti juga dia akses terhadap kesehatan juga baik. Karena artinya apa? Anaknya berarti tadi itu jarang ada kena penyakit-penyakit infeksi ya, diare-diare, airnya selalu bersih, makannya selalu bersih, asap-asapnya juga jarang-jarang. Sedangkan mungkin kalau misalnya orang-orang yang mungkin misalnya nggak merokok, merokok itu mungkin satu lain hal ya. Tapi misalnya bahkan rumahnya misalnya dekat pabrik, itu kan hidupnya kan juga paru-parunya sedikit banyak akan sering-sering infeksi karena terhirup yang lain gitu. Itu mempengaruhi juga ke tumbuh kembang dan juga ke tinggi badan. Jadi memang dasarnya genetik, yang kedua juga pola makan, yang ketiga lingkungan. Itu yang paling pentingnya. Jadi tiga itu sih memang sebenarnya mempengaruhi juga. Gitu paling ibu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, dokter, mungkin kalau misalnya orang apa namanya yang bertubuh besar, mungkin yang di eh, negara barat gitu, ya kadang-kadang mungkin bisa melihat anak-anak Asia itu seperti stunting ya, dokter ya. Iya. Apa apa namanya postur tubuhnya agak Agak-agak rendah jadi betul. ya. Nah, makanya tadi bisa kita lihat, ini saya sedikit kasih gambar yang ini. Nah, ini dia. Kalau misalnya jadi anak-anaknya kelihatan stunting, kalau dari WHO sendiri tuh dia menetapkan ada jelas nih. Jadi di bawah garis yang merah bawah ini itu berarti dia stunted ya atau tadi misalnya tingginya kurang. Tapi range-nya ke atas juga masih tinggi. Jadi misalnya kalau saya tarik garis misalnya ya, anak umur 1 tahun kalau laki-laki itu dia harusnya tingginya sekitar 75 cm. Tapi yang tingginya misalnya di berapa di sini ya? Mungkin di 80 itu juga hitungannya masih dalam batas normal. Yang baru yang nggak normal misalnya dia di bawah angka 70 tuh, di bawahnya lagi itu berarti nggak normal. Jadi rentang-rentang ini dipersiapkan juga secara tidak langsung juga untuk mengakomodasi itu sih. Kan kita lihat tuh makin tua makin ke 5 tahun rentangnya makin jauh tuh. Di 5 tahun mungkin normalnya itu 110 paling normal. Tapi mau dia 115, 120 juga masih dianggap oh ya masih sesuai sama dari kurva ini. Yang menjadi masalah kalau di bawahnya, misalnya tadi dia 5 tahun, harusnya dia 110 cm, dia malah di bawah 100. Nah itu jadi ada rentang-rentangnya juga sedikit banyak sih untuk mengakomodir itu tadi Bu. Gitu. Jadi nggak bisa juga misalnya dilihat kita ini stunting, wah itu diukur dulu juga kalau misalnya mau maksimal ya gitu. Main stunting aja nih orang mulai gitu misalnya. Uh-uh. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Iya ibu sama-sama. Dokter, berarti kalau misalnya anak-anak yang eh, masih antara 0 sampai 2 tahun itu, Iya. asupan gizi, misalnya susu, makanan bergizi lainnya yang
dikonsumsi anak itu sangat mempengaruhi itu tumbuh kembang anak terutama untuk bagian otaknya ya dokter ya. Betul. Jadi makanan-makanan yang masuk itu tadi ya karena kita terlibat dengan tubuh dan kembang, satu tuh untuk tumbuhnya dia, artinya panjang badannya juga dengan kalori-kalori yang masuk, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, bahkan ada zat besi juga dan lain-lain itu pertama akan mempengaruhi untuk tubuhnya dia. Jadi setiap berat harus naik setiap bulan. Tinggi badan harus juga ada progresnya yang baik gitu. Yang kedua juga udah pasti ke otaknya gitu. Jadi dua-duanya ini memang 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 jadi penting untuk usia 1000 hari itu. Itu. Ya dokter, mungkin karena apa namanya, eh, mungkin anak-anak yang misalnya yang underprivileged, mungkin karena kondisi perekonomian keluarganya kurang baik, jadi mungkin di antara umur 0 sampai 7-8 tahun gitu ya, uh, apa namanya, gizi yang diberikan kepada orang tuanya kepada anaknya kurang. Nah, mungkin di usia ke-10 apa perekonomian keluarganya membaik gitu ya. Nah, di umur 10 itu baru agak di makanan bergizi itu baru diberikan dan lain sebagainya gitu. Apakah masih masih bisa membantu ya dokter ya? Maksudnya apakah wah berarti udah telat gitu, dok? Thank you. Baik. Kalau misalnya dibilang membantu sih pasti pasti tetap ada ya. Jadi kalau yang kalau kita bilang dalam pertumbuhan perkembangan itu sebenarnya sebisa mungkin adalah pertama orang tua jangan putus asa. Itu dulu yang paling penting sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya artinya dengan segala upaya yang sudah dilakukan ya. Kalau misalnya wah ketika tadi 10 tahun ekonomi membaik, anaknya ya ketika anaknya memang bisa mendapatkan nutrisi terbaiknya adalah di umur segitu, ya memang harus sudah pasti dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang terlambat atau enggak itu memang sesuai dengan kondisinya bahwa tadi ya 0 sampai 2 tahun itu adalah tempat pertumbuhan tumbuh kembang terbaik. Terus juga tadi misalnya 2 sampai 5 tahun itu adalah di mana stimulasi-stimulasi itu bisa yang paling baik juga ya. Terus juga tadi misalnya ada juga tadi yang menarik garis bahkan sampai 8 tahun itu yang paling pentingnya dalam tumbuh kembang. Bahkan 2 tahun pertama itu tadi kan dia bahkan kita bisa memprediksi apakah ada risiko-risiko yang bisa didapat ke depannya, misalnya ada jantung dan stroke dan lain-lainnya juga. Kemungkinan-kemungkinan obesitas karena ada gangguan metabolik dan lain-lain itu yang terutama itu harus dioptimalkan untuk dihindari di usia kurang dari 2 tahun. Kalau memang yang paling potensi paling baik di umur segitu. Tapi kalau memang ya dengan satu dan lain hal di umur 10 baru bisa dioptimalkan ya, tetap saran saya sih ya dioptimalkan mungkin dengan pemantauan lebih ketat ya. Jadi ya mungkin dibawa juga dulu ke dokter gizi, dilihat seperti apa saja yang masih bisa dimaksimalkan, apa yang misalnya kira-kira harus ditambah lagi dari si anak, tetap bisa dilakukan di umur 10 tahun itu gitu paling. Jadi jangan putus asa untuk kalau memang misalnya yang terbaik dilakukan sekarang. Yang kemarin-kemarin ya udahlah mungkin memang ada kekurangan ya, tapi tetap tetap harus bisa dilanjutkan yang penting masa sekarangnya ini seperti apa gitu. Ya, terima kasih dokter. Nah, mungkin dokter kan ada praktek di puskesmas pemerintah juga ya. Nah, Iya. siapa tahu ada program-program bantuan pemerintah kepada mungkin pasutri yang eh, masih underprivileged gitu. Ada maksudnya dari pemerintah apakah ada memberikan bantuan apa namanya perbaikan gizi kepada anak-anaknya secara gratis atau gimana? Mungkin dokter bisa sharing gitu. Terima Oh, kasih. kalau dari pemerintah berarti ini yang kaitan sama kesehatan ya. Untuk anak-anak yang memang misalnya dia kurang gizi, malnutrisi, bahkan itu ada beberapa jenisnya lagi tuh. Ada mungkin dia sampai misalnya
Wah, saya agak lupa juga namanya. Tapi ada beberapa jenis kondisi di mana ini mengkhawatirkan. Itu dari pemerintah ada beberapa solusi yang diberikan juga. Ada susu khususnya juga, ada yang namanya F75, ada F100 juga, dan juga berbagai waktu sempat saya di puskesmas juga salah satu di Jakarta itu ada juga untuk apa namanya biskuit-biskuit yang bisa diberikan itu diberikan secara cuma-cuma tuh. Jadi begitu memang ketemu misalnya anaknya itu kekurangan gizi, biskuit ini yang dianggap ya membantu untuk gizi anaknya itu diberikan secara cuma-cuma juga. Jadi ada beberapa lah, mungkin satu dua hal tuh yang tetap bisa diberikan dibantu untuk orang tuanya. Yang penting sebenarnya orang tuanya ke puskesmas dulu. Nah, itu juga. Jadi tempat-tempat terdekat untuk yang paling unit paling dekat dengan masyarakat ya, namanya juga dekat masyarakat. Itu ada beberapa metode-metode yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang tidak berprivilege gitu. Selain nanti juga pasti diberitahukan ilmu-ilmunya. Jadi misalnya kalau di tempat saya ya, jadi dia biasanya ke ahli gizinya di situ, terus kemudian dilihat oh apa namanya masalahnya apa sih? Jangan-jangan mungkin bukan masalah di ininya di mungkin uangnya memang sedikit, tapi sebenarnya ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Misalnya beli sumber protein murah, tahu tempe, daging ayam, ikan-ikan kecil, itu bisa juga. Atau misalnya sayur-sayuran juga bisa dioptimalkan dengan baik. Setelah itu nanti diedukasi, tadi ada tambahan-tambahan tadi itu. Kalau memang misalnya ada diberikan biskuit juga bisa ada, biskuit khusus dari pemerintah secara gratis itu. Terus juga yang lain-lain juga ada susu khusus, ada juga larutan-larutan khusus itu bisa dilakukan. Kalau tidak salah, kalau di Singapura, setiap ada kelahiran bayi, gizinya dan lain-lain ada tunjangan dari pemerintah ya, untuk si bayi tersebut ya, dokter ya. Hmm. Ya kalau di Indonesia kan penduduknya sudah banyak sih. Iya. Mungkin tunjangannya ya kalau memang dari puskesmas mungkin nggak ada ya. Cuman ya apa namanya ya bantuan-bantuan langsung tunai dari pemerintah mungkin ya sedikit banyak mungkin ada terkait di situ sih untuk ekonomi. Tapi kalau misalnya per kelahiran sih saya rasa sih mungkin saya bisa salah ya, mungkin agak-agak beda juga. Cuman setahu saya sih bantuan langsung seperti itu sih nggak ada sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi, setiap ada apa pengetahuannya diberikan, kalau memang misalnya tadi ada beberapa makanan yang juga bisa diberikan secara gratis juga, terus juga ada susu-susu yang memang kalau misalnya dibutuhkan sekali bisa diberikan juga secara gratis. Jadi itunya sih ada. Kalau tunai sih sepertinya sih saya kurang tahu juga kalau tunai. Tapi alangkah baiknya juga memang pasangan yang akan menikah itu direncanakan terlebih dahulu supaya Ya betul betul. anak-anak yang dilahirkan juga kehidupannya bisa lebih baik, gizinya Hmm, lebih baik dan lebih sejahtera ya gitu ya dok ya. betul. Iya itu seharusnya ada itu juga. Mm-mm. Oke, thank you dokter, Uh, thank you Bu Jenny. Ya, terima kasih banyak ilmunya, Dr. Max. Dokter, Oke. kami dari Buddhist Fellowship Indonesia uh, akan memberikan token apresiasi kepada dokter ya. Kita serahkan terlebih dahulu secara virtual. Ya, nanti kita akan kirimkan ya dok ya. Iya siap. Kita dokumentasikan satu ya. Oke, Oh, ya. Satu lagi. oke. Oke, ya. eh, terima kasih dokter, terima kasih Jenny Terima kasih. untuk menutup sesi sharing pada siang hari ini. Nah, dokter bisa memberikan sedikit take home message ya kepada kita semua dan masyarakat Indonesia, mungkin khususnya juga kepada eh, Pak Sutri, pasangan suami istri yang mungkin baru menikah dan baru mempunyai bayi pertama ya. Oke. Jadi faktor utama apa yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Ya, terima Baik. kasih dokter. Kalau jadi paling untuk yang mesti diingat ya, jawaban dari diskusi tadi kita sebenarnya kurang lebih sebenarnya satu sih. Yang paling paling penting adalah orang tua. Ya,
Saya juga bersyukur dulu waktu saya kecil saya nggak dibiarkan makan mie instan dan es krim setiap hari ya. Saya nggak tahu jadi apa saya sekarang hari ini kalau kerjanya makan itu aja itu. Tapi kemudian orang tua dengan segala daya upayanya, setiap orang tua pasti kan ingin yang terbaik untuk anaknya ya. Yang bisa dilakukan adalah memperkaya pengetahuan. Itu yang paling pentingnya. Kalau di masa sekarang ini sebenarnya sudah banyak, apalagi dengan kemajuan internet ya, banyak video-video terkait sama makanan yang baik atau misalnya pola pengasuhan yang baik. Terus juga ya, tadi seperti itu misalnya kalau kita tanya misalnya ke puskesmas dan sebagainya pasti dilayani dengan baik ya. Jadi tergantung dari orang tua untuk bisa punya anak yang tumbuh kembangnya baik. Asal ada usahanya, ada semangatnya juga ya, dan juga dengan pasti nilai-nilai baik ya untuk anaknya sendiri. Saya yakin sih nggak akan ada masalah pada anaknya untuk tumbuh kembang. Asal orang tuanya bersedia berusaha gitu sih paling. Ya. Terima kasih dokter, terima kasih Sis Jenny, terima kasih Bapak Masih. Ibu dan teman-teman semuanya, sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, thank you. Semoga sharing Dokter Max pada hari ini bisa memberikan tambahan edukasi dan menambah pengetahuan kita semua dan masyarakat Indonesia. Ya, thank you. Ya, sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.